selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama podcast bareng komunitas. Hari ini saya Nanda Satya Anindra bersama dengan teman-teman dari Yamaha NMAX Club Indonesia. Kebetulan karena lagi di Kalimantan, kita di Yamaha NMAX Club Indonesia Regional Kalimantan. Oke. Di sini saya bersama dengan Om Dipo, mungkin tak kenal maka tak sayang. Ya. Saling memperkenalkan sendiri, oke? Oke, selamat pagi. Saya Dipo Dwi Hartanto, Ketua Regional YNC Kalimantan. Didampingi oleh sebelah sana ada Om. Silakan Om. Terima kasih. Saya dari Banjarmasin Chapter, nama saya Sudarto sebagai Ketua Chapter Banjarmasin. Om Idrus, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Idrus. Kebetulan sekarang posisi saya sebagai Ketua Chapter Palangkaraya yang domisili di Palangkaraya. Terima kasih. Gitu. Oke. Sobat Enduro, dimanapun Anda berada, pasti bertanya-tanya kan, YNCI itu apa sih? YNCI itu ngapain aja sih? Nah, kita di sini sudah datangkan bahasa kasarnya dedengkot lah ya, dedengkotnya YNCI Kalimantan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Om Dipo nih, Iya. YNCI itu apa sih? Terus kapan mulai berdiri? Dan mungkin nanti Om Idrus sama Om Oto bisa cerita nih, kalau di Banjar gimana, kalau di Palangka gimana? Seperti itu Iya. Om Dipo. Iya, oke. Terima kasih Om Nanda. Kita ini YNCI adalah Yamaha NMAX Club Indonesia. Itu adalah sebagai wadah atau ajang. Ajang yang pertama kita sama-sama hobi di otomotif roda 2. Kemungkinan besar sebagai ajang juga untuk silaturahim dan mencari saudara, dan memang khususnya untuk Yamaha NMAX-nya seperti itu. Jadi YNC itu berdiri di 29 Agustus 2015 di Jakarta. Nah, kita di regional Kalimantan berdiri itu setelah kurang lebih tahunnya 2016 kita di sini. Oke. Seperti itu. Berarti nggak beda jauh ya Om ya? Waktunya nggak beda jauh. Betul, nggak beda jauh. Nah, mungkin ada mau ditambahin Om Idrus? YNCI sebagai Terima kasih. apa? Kalau di Palangkaraya sendiri, Om Nanda, YNC ini berdiri di akhir tahun 2016. Kebetulan beliau juga selaku founder di Palangkaraya sini. Oh, siap. Terus ya, kita di Palangkaraya Chapter ini membernya itu udah lumayan, ada 28 member sekarang ini yang terakhir ini, dan ya masih eksis, alhamdulillah masih eksis. Terus ya kita kolaborasi dengan chapter-chapter tetangga, termasuk dari Banjarmasin kebetulan ada Komodo, dan ya kedepannya program-program kita kebanyakan untuk kegiatan sosial, bakti sosial. Oke. YNC kita memang kata beliau Om Dipo, YNC ini sebagai wadah salurkan hobi kita ini, pengguna motor NMAX. Itulah yang kita menjadi satu di satu wadah YNC, sehingga ya sampai kita bisa kayak gini, bisa jalin silaturahim dengan member-member. Siap. Kompak berarti ya. Solid lah ya. Kalau di Banjarmasin gimana Om Oto? Kapan berdirinya? Terus kegiatannya apa aja sih yang lagi dijalankan? Kalau di Banjarmasin berdiri setahun setelah pusat berdiri ya. Jadi di tanggal 14 April 2016. Jadi sudah kemarin 14 April sudah Anniversary yang kelima ya. Kebetulan siap. kolaborasi juga dengan Pertamina Lubricants. Nah, untuk kegiatannya sama dengan chapter lain, sosial, touring gitu kan. Kemudian silaturahmi antar tetangga chapter kegiatannya sama, karena memang istilahnya bukan program ya memang seperti itu ya agendanya ya seperti itu. Jadi kalau untuk perekrutan member biasanya mereka lihat dari Facebooknya Medsos chapter, medsos itu. Ya. Tadi saya dengar berapa kali chapter tetangga ini sebenarnya ada berapa chapter Om Dipo di Kalimantan? Kayaknya tetangganya banyak ini soalnya. Iya, Om Nanda. Syukur alhamdulillah kita di
regional Kalimantan yang pulaunya lebih besar 4 kali katanya dari Pulau Jawa ya. Iya, iya. Tapi kita punya regional cuma satu, yaitu regional Kalimantan. Wih, solid berarti. Nah, se-Indonesia kita punya chapter 255. Per terakhir kemarin pas kita ada acara, Iya. itu 255 chapter kita terakhir di Bontang. Jadi jumlah chapter kita 31 se-Kalimantan, mulai dari barat sampai ujung utara. Seperti itu. Kalau boleh di spill nih Om, yang Om inget chapternya apa aja nih Om? Mulai dari ujung- barat ya. Ya, di Barat absen gitu. ada Sambas, ada Pontianak, ada Mempawah, Sekadau, lalu ada Melawi, ada Sandai. banyak Sandai. Sandai, ada turun lagi ke Kalimantan Tengah, ada Lamandau, Pangkalan Bun, lalu Sampit. Sampit, lalu ada Katingan, ada Palangkaraya, Ampah kan Prospek. Lalu di Kalsel itu lebih banyak lagi, Iya. lebih banyak lagi di Kaltim, lebih banyak lagi yang di Kaltara ada 5 chapter seperti itu. Aku kalau nginget panjang nih Om. Iya, waduh. Ingat panjang. Saking besarnya ya Saking Om ya. besarnya kita Iya, panjang. jadi Alhamdulillah. buat sobat enduro yang kebetulan pakainya NMAX ya, Ya, kebetulan betul. pakai NMAX di kabupaten-kabupaten atau area yang tadi disebutin Om Dipo, nanti kita di akhir acara kita bakal kasih tahu gimana sih caranya join YNCI. Betul. Kalau yang senang-senang kumpul-kumpul, yang senang happy-happy, karena saya lihat YNCI ini wadah atau tempat yang tidak banyak tuntutan, Betul. namun bisa mewadahi orang-orang yang masa kecilnya atau masa mudanya ini hobi main motor. Betul. Biasanya kan kita ini bukannya apa-apa, tapi ya saya pribadi juga hobi di otomotif, senang main motor ya karena dulu waktu SMP kita belum bisa nih, kita masih tanggungan orang tua gitu. Tapi sedangkan sekarang udah punya uang sendiri, kita mau bikin motornya roda 5, roda 10 juga nggak ada masalah gitu ya Om Dipo ya. Betul. Oke. Betul. Kalau ini kan kita udah berapa kali ya Om ya bikin acara Iya. ya antara Pertamina Lubrikan dan YNCI. Saya sering denger jargonnya nih Om. Nah, Jargonnya. jargon. Boleh denger sedikit atau diceritain sih itu apa sih maknanya jargon yang sering kita gaungkan itu kalau di setiap event kita? Siap. Jadi jargon kita ini sempat dulu diambil sama pabrikannya Om. Oh, Tahun siap. lalu kita masih pakai kata-kata gaspol kan. Ingat kalau kita nonton MotoGP atau apa iklan Yamaha atau apa Yamaha gaspol lah. Oh. Itu sebenarnya dari kita Om, dari YNCI. Oh, Seperti itu. Jadi gitu. YNCI gaspol itu jargon kita Om. Oh, siap. Gitu. Berarti itu seluruh chapter di Indonesia Semua gaspol ya. gaspol, iya betul. Mantap, Sampai diambil sama Yamaha kemarin berpamit. Nah, untuk di iklannya seperti untuk tahun kemarin lah. Iya. Kalau tahun sekarang udah ganti lagi seperti itu. Karena emang kalimatnya simple ya. Gaspol. Simple tapi bermakna ya. Betul. Digas sampai ngepol. Tapi keren juga Om. Iya dong, kan harus aman, harus safety ya Betul. Om. Nah, kalau misalkan boleh saya highlight ya Om ya, kemarin kan kita kan udah kolaborasi beberapa bulan ini ya. Saya ada lihat anniversary, kemarin juga ada join kita berbagi takjil, Betul. berbagi takjil di masing-masing chapter. Kalau secara garis besar kegiatannya YNC ini apa aja sih Om? Yang punya nama atau punya suatu seremonial? Betul. Jadi YNCI gini Om, seperti yang dibilang tadi, kita selain kita ajang berkumpul, berkomunitas, bersaudara, bersilaturahim, jadi ada slogan YNCI bercerita, bersaudara dan Bertemu, bercerita, bersaudara dan bertemu seperti itu. Jadi selain itu juga kita ada divisi-divisi Om di YNCI itu, ada divisi rescue-nya. Gitu. Jadi kalau ada ibaratnya ada bencana alam atau musibah yang sifatnya kita skala nasional, seluruh Indonesia saya jamin di YNCI itu pasti akan ada itu, ada supportnya. Siap. Jadi kita per chapter biasanya atau per regional itu biasanya kita ada bentuk tali kasih lah terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kayak kemarin contoh di Palu ya Om Idris ya. Palu terakhir kita ada gempa yang sifatnya skalanya nasional, kita ada kontribusi di situ Om. Terakhir juga kayak kita kemarin ada banjir di Barabai. Banjir Seperti Kalimantan itu. Selatan lah. Iya, jadi kita kolektifan. Jadi di YNC itu nggak cuma sekedar betot gas, touring segala macam, enggak. Jadi kita ada sisi sosialnya. Sosial. Dan agenda tahunan kita juga pun ada bagi takjil bersama. Itu tiap tahun disarankan oleh pusat. Jadi agenda kita sepakati sama-sama untuk berbagi takjil seperti itu. Oke. Berarti YNC ini nggak cuma touring-touring, Nggak nggak cuma cuma touring. kopdar-kopdar, Betul. tapi banyak sosialnya juga ya. Betul. Om. Waduh, berarti insya Allah YNC ini diberkahi lah ya. Amin. Nah, saya tadi dengar ada kalimat touring nih Om. Iya. Nah,
saya sih sudah tahu ya, cuma kan mungkin sobat Endro di rumah ini belum tahu nih. Turnya YNCI Kalimantan ini nggak main-main loh. Mungkin dari Om Idrus, Om Oto atau Om Dipo mungkin bisa cerita nih, touringnya tuh pernah kemana aja, terus persiapannya seperti apa saja, terus mungkin nanti sharing dong tips triknya buat sobat-sobat Endro di rumah yang hobi touring sendirian, mungkin belum punya komunitas motornya apapun. Nah, ini ahlinya nih, dedengkotnya nih. Mungkin Om Idrus yang bisa jelasin nih. Langsung aja. Oh, Udah hatam. Petarung. Ini ahli. Pertarungnya Kalimantan. Kalau saya belum berani ngomong lebih karena ya Ada ahlinya lagi, ya, ada lebih ahlinya. beda jam terbangnya kan Oke, udah. oke. jadi kalau touring nih Om, biasanya kita pertama kali adalah fisik. Karena kondisi badan kita ya kita sendiri yang tahu. Iya, iya. Seperti itu, kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang merasakan sakit segala apa, kan kita sendiri yang tahu. Jadi dicek lagi pertama kali ya itu adalah kondisi fisik. Nah yang kedua, kendaraan yang akan kita bawa. Itu otomatis kalau memang kita menjalankan touring lebih dari atau berhari-hari atau berminggu-minggu kita punya tujuan, ya kendaraan pastinya harus fit. Ya, seperti itu. Nah kalau touring itu biasanya kita pakai peralatan safety, jaket safety, sampai sepatu, sampai sarung tangan, itu kita wajibkan di situ. Kita wajibkan. Ban juga harus benar-benar baru atau ya minimal Udah dicek lah ya. PP Iya. sudah bisa tembus. Masih aman, Ya. Dan kedua dia harus tahu medan yang akan dia jalanin. Oh. Kalau dia nggak tahu, dia buta area itu, selesai Om. Iya, Itu selesai. Kalau Jawa atau di Sumatera kita bisa tahu. Kalau Kalimantan, Sulawesi ya kita wajib bertanya sama chapter-chapter kita yang ada di sana, minta arahan lah, minta rundown segala macam. Itu kita penting itu rundown segala macam. Kita rest di mana, kita nanti jalan dari sana jam berapa segala macam. Kita perlu perhitungkan dari waktu juga pun kita perlu perhitungkan seperti itu. Nah, kalau kita tidak ada komunikasi juga dengan pihak daerah tujuan kita chapter mana, nggak ada komunikasi, kita nggak tahu jalan. Iya. Walaupun kita pakai GPS, nggak semuanya kita area tuh bisa ada sinyal Iya. HP. Betul. Nggak ada sinyal HP. Dan yang terpenting adalah kita briefing sebelum berangkat. Technical meeting. Technical Pak. meeting. Technical meeting, Iya ya. kan, kita adakan technical meeting. Biasanya sebelum berangkat, nanti pada saat rest, nah nanti ada technical meeting selanjutnya kita sudah rest, kita biasa pokoknya per 2 jam kita harus rest di sini, per 2 jam kita harus di sini. Oh. Seperti itu. Ya, mungkin Om Idrus bisa tambahin nih. Nah, yang namanya pernah ikut juga Om. Iya, Pernah ikut Kebetulan juga. iya, memang kemarin pernah ikut juga yang agak ya lumayan lah. Waktunya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Dua Dari minggu. mana ke mana, Om? Dari Kalimantan kita taklukkan Pulau Celebes, Sulawesi. Sulawesi. Oh, Celebes. Oh. Habis kita Jarlu, Sulawesi. Jadi dari ujung ke ujung tuh habis kita jelajahi. Terus ya memang pengalamannya kita di sini lewat YNC ini kita nggak bakalan kesulitan di jalan. Karena setiap jalur yang kita lewati di situ ada saudara-saudara kita yang siap menanti portal gitu. Itu salutnya di komunitas YNC. Kompaknya ya. Iya, karena kita udah terbentuk jaringan. YNC ini kan tersebar di seluruh Indonesia. Kata beliau bilang tadi ada 255 chapter Dari Sabang sampai Merauke ada. dari Sabang sampai Merauke, tersebar di Oke. seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi. Itu dari ujung utara sampai ujung selatan itu ternyata saya punya saudara juga. Ternyata baru sadar saya kemarin, kan baru touring perdana saya, touring. Oh, touring jauh ya? Iya, baru pertama kali ya karena ini racunnya beliau ini. Waduh, pengaruhnya berarti ya. Memang pas, memang saya baru sadar ternyata saya senang jalan juga gitu. Dengan ketemu dengan unit NMAX ini, ya sudah nyambung ceritanya udah. Siap. Gitu. Kalau moto nih mungkin ada sharing-sharing sedikit pengalaman touringnya atau apa. Om motor kan dari Jawa nih, mungkin Kalimantan naik motor NMAX mungkin siapa tahu ya. Kalau saya pengalaman touring belum sehebat beliau nih berdua. Sama aja Om. Saya Kalimantan, Pangkalan Bun aja dari Banjarmasin, Pangkalan Bun, Samarinda ya. Tapi kalau di luar Kalimantan ke Jogja pernah. Jogja pernah. Ya, pas waktu itu touring Touring Merdeka sama Merdeka, beliau ya. juga, sama Om Dipa juga. Touring Merdeka. Jadi Banjarmasin, Jogja, Semarang, terus Surabaya lagi. Jadi
Surabaya ya, dari Banjarmasin, Surabaya, nyebrang, Surabaya, Reading, Surabaya sampai Jogja. Reading, sampai Jogja, Jogja Semarang, Surabaya lagi. Balik Wah, lagi, itu Mas. mah bukan nggak ahli om. Saya jadi minder itu. Kesana jauh juga tadi bilang Pangkalan pun Samarinda, naik mobilnya saya capek om. Tapi kilometernya masih jauh, jauh. Waduh, berarti ini saya nih ngomong di 3 ahli nih hari ini. Kalau ke ini om, kita kan Kalimantan ini kan perbatasan ya sama Betul. negara tetangga kita ya, sama klannya Upin Ipin ya. Nah, itu ada hubungan kah atau pernah sampai sana om atau gimana? Iya, syukur alhamdulillah Om, pada saat 2018 kemarin. Pada saat kita touring perdana ke sana, kita mau sampai border. Alhamdulillah kita diundang sama tetangga kita Om Binipin Om. Namanya ada Sarawak Max Komunitas. Sarawak Max. Sarawak Max Komunitas. Tapi bukan YNCI ya? Bukan. Kan ada I-nya, YNCM. Jadi dia memang dia pengguna Nmax di Malaysia. Kita diajak ketemu, malah kita diajak masuk Om ke Sarawak. Itu lebih kurang 25 motor kita mau tanpa surat-surat Om, dijamin oleh mereka. Oh, dijemput soalnya. Dijemput ya. sama mereka, Ya, ada dijamin izinnya sama juga mereka, ya. betul. Dan hebatnya lagi, kawan-kawan yang di Pontianak dan kawan-kawan di Kalbar lah intinya, itu pernah diundang ke acaranya mereka masuk sampai ke Sarawak Om. Sampai ke Sarawak. Sampai ke Sarawak Kucing. Itu. Jadi memang antusias mereka, ya kiblatnya mereka ngelihat di YNCI ini, mereka lihat Nmax itu kita saudara kita di Indonesia ternyata sebegitu meriahnya. Nah, yang paling off the record nih Om Idrus ya kemarin Om Oto, ada member Jambi Om Lilik itu malah sampai Mekah Om. Sampai Mekah. Sampai Mekah naik Nmax. Naik Nmax sampai Mekah. Naik Nmax sampai Mekah sama anaknya umur 4 tahun. Berapa lama itu om? Berapa bulan Om Idrus? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan di jalan. 3 bulan lagi lahiran itu. Iya. Dan gilanya lagi dia cerita sama saya, dia megang duit cuma 500.000 Om. 500.000. 500.000 sampai Mekah. Itu gimana caranya om? Nah itulah, terkadang kita ya namanya kita ketemu saudara, apalagi ketemu saudara di YNCI, saudara di kawan-kawan yang namanya kita bikers, brotherhood-nya ada. Oke. Nah seperti itu, walaupun kita nggak perlu takut, kita nggak perlu was-was. Ya kalau kita niat baik untuk jalin silaturahim, pasti nyampe Om, Betul. pasti nyampe. Seperti itu. Jadi buat sobat enduro dimanapun kalian berada, buat kalian yang hobi touring nih, jangan takut karena tadi kata Om Dipo, semakin kemana-mana kita, makin banyak ketemu orang, makin banyak saudara. Nah, saya ngutip sedikit, ada teman dari Sampit bilang makin banyak teman, makin banyak rezeki. Betul. Gitu ya Om Dipo. Betul. Karena tadi terbukti sampai Mekah loh, 500.000. Jadi buat teman-teman yang sudah nabung haji, yang masih 20 tahun lagi baru haji, Cukup pakai Nmax. cukup pakai Nmax. Cukup pakai Nmax, yang penting niatnya baik, insya Allah hasilnya pun baik. Betul. Seperti itu. Nah, ini bicara tentang touring ya Om ya. Touring ini kan nyebrang perbatasan, Betul. nyebrang sana sini ya. Nah, kondisi pandemi ini kan secara tidak langsung kan membatasi kita ya Om ya. Sangat Pasti. membatasi kita, dan kita pun juga tidak mau kan terkena penyakit COVID ya, COVID yang lagi rawan ini. Pastinya dari YNCI ini apakah masih ada touringnya? Nah, kalaupun masih ada itu bisa share nggak Om tips triknya prokes ala YNCI ini, protokol kesehatan yang bikin komunitas YNCI ini masih bisa touring kalau memang masih Siap. ada touring. Jadi gini Om, sebenarnya kita sudah ada internal memo dari pengurus pusat bahwa memang segala bentuk aktivitas apapun selama masa pandemi ini kalau bisa dikurangi. Kalau bisa dikurangi dan tidak ada kayak anif segala macam yang sifatnya untuk mengumpulkan orang banyak. Betul. Itu sebisa mungkin kita tiadakan. Nah bagi kawan-kawan yang masih touring ada Om, ada yang masih 1-2 orang atau 3 orang atau ya nggak Kelompok lebih dari kecil. ya kelompok kecil lah. Tetap kita berpedoman bahwa tanya ke daerah yang akan dituju seperti itu, standar protokolernya seperti apa. Pakai swab, harus swab antigen nggak, atau swab PCR nggak, atau apa. Kita seperti itu. Tapi memang memo itu sudah ada, ya tidak boleh seperti itu. Tapi kita nggak bisa nahan kawan-kawan ya. Om. Iya, kita nggak bisa kangen lah ya. Iya, Touring, yang penting ngumpul. sama-sama saling menjaga lah. Seperti itu. Kita pun juga kalau jujur aja kalau ketemu kawan-kawan dari mana yang memang daerah yang pandemi ya kita ngeri juga Om. Iya. Sebagai Iya, betul. sebagai kita sebagai tuan rumah misalkan ada yang datang
Oh masa kita jauhin, kita nggak usah pelukan ya, kita nggak usah salaman ya kan? Nggak bisa juga gitu ya. Tetaplah kita sama-sama saling menjaga. Yang akan melakukan perjalanan juga menjaga, kitanya pun juga wajib menjaga. Seperti itu. Mungkin Om Idrus itu tambahan. Cukupan sudah Momo tuh. Jadi intinya kata kuncinya saling menjaga Saling ya. menjaga. Ini juga bagus banget buat sobat enduro atau siapapun lah penonton podcast kali ini. Artinya COVID ini memang nyata ada, memang benar ada, tapi bukan berarti kita membatasi seluruh kegiatan kita. Namun ya tadi kita harus tetap saling menjaga, saling mengerti satu sama lain, baik yang dikunjungi maupun mengunjungi. Kalau memang kita merasa sakit ya lebih baik kita mundur lah ya, kita nggak usah ini. Tapi kalaupun kita memang merasa sehat pun kan ada OTG juga. Betul. Nah, untuk protokol-protokol masing-masing area yang memang harus swab, harus antigen dan lain sebagainya, ya pastinya tetap diikuti lah ya. Kalau di Kalimantan ini, setahu saya Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat itu kan kemarin sempat zona merah, jadi harus masuk pun harus dengan swab PCR. Betul. Nah, kayak gitu dari teman-teman JNC ini, alhamdulillah sangat patuh dan mengikuti protokol itu. Siap, amin. Makanya acara ini bisa berlangsung, kan nggak lucu Betul. juga kan pulang-pulang kalau kita kenapa-napa gitu. Sampai kita buka masker ini, Iya, pastinya kan kita udah sesuai prokes. Pasti dong, sudah sesuai prokes, sudah aman lah. Aman. Iya, bismillah aman. Seperti itu. Nah, ini kan beberapa bulan ini kan Pertamina fokusnya khususnya di Pertamina Lubricants ada launching produk Enduromatic V Betul. yang difokuskan untuk matic cc besar. Nah, kolaborasi kita yang pertama dan mungkin utama ya dengan YNC ini. Kalau dari teman-teman komunitas YNC ini tanggapannya apa sih terhadap suatu brand oli yang oli ini kan sangat kental ya. Betul. Sangat bukan olinya saja yang kental, tapi kita sangat kental dengan dunia otomotif, dengan touring, dengan komunitas. Nah, ini tanggapan dari Om Idrus dan Om Otto, Om Dipo itu seperti apa sih? Jadi saya berharapnya gini Om, ini kan produk dalam negeri, ya kan. Selama ini kita banyak lah oli-oli di luaran sana banyak. Saya jujur, keluarnya ini ya, saya pengen coba Om, pengen saya coba karena ya wajib kita support juga karena ini produk anak bangsa. Iya. Itu yang pertama, daripada kita nguntungin orang ngapain, ya kan? Nguntungin anak bangsa dong. Kalau hasilnya dunia itu mengakui kan. Iya. Nah, seperti itu apalagi kita harus support. Mudah-mudahan juga olinya juga memang ya sangat berguna kalau saya lihat dari kemarin hasil penjelasannya seperti itu. Oke. Kita interest banget dengan pakai oli ini dan yang pastinya lebih gampang Om nyarinya. Iya. Itu sudah di pom bensin masih ada. Betul. Seperti itu. Di pom bensin ada. Paling gampang Iya, di bengkel-bengkel juga kita tersebar. Betul. Kalau saya di Kalsel ini ada sekitar 3.500 bengkel. Nah, dan harganya Om, Harganya ekonomis. Nah, Itu dia. 52.000 loh coy. Iya. Dibanding sama yang ini aja lebih Nah, ekonomis yang ini. Ya karena itu. tadi kita produk anak bangsa, yang ngapain juga kita ngambil untung terlalu banyak dari Betul. pengguna di internal kita sendiri, maksudnya di anak bangsa itu sendiri gitu. Dan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden kita kan cintailah produk-produk Produk dalam Indonesia, negeri. produk dalam negeri. Jadi buat sobat enduro, buat penonton kita yang belum pakai oli atau pakai produk-produk bangsa, anak bangsa nih, apapun itu mulailah dari sekarang karena kalau uang itu atau semuanya berputar di dalam bangsa kita, yang kaya pun bangsa kita sendiri. Pasti. Gitu. Dan itu dari kita, untuk kita dan oleh kita sendiri. Siap. Kalau Om Otto mungkin ada tambahan? Kalau saya sama sih, karena ini kan produk baru ya dari Pertamina Lubrikan. Dan selama ini kan NMAX itu biasa pakai produk yang dikeluarkan oleh Yamaha Pabrikan. ya, produk pabrikan. Jadi kita pengen nyoba juga sih, apalagi kalau dengar penjelasannya bisa menempuh kilometer yang lumayan ya, sampai 5.000 ya. Iya, betul. Dan selama ini kan kita pakai yang produk dari pabrikan paling 2.000 ya, 2.500 kita pakai. Jadi kayaknya ini lebih ekonomis ya. Kalau misalnya dari jarak tempuhnya, kemudian juga dari harganya. Jadi kalau ini memang sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh Pertamina, kami akan coba terus ini. Iya. Gitu. Berkesinambungan lah. Iya. Apalagi kalau pesanan kita udah datang Om. Oh ya, ini dia. Langsung saya black gitu. Kalau selain produknya Om, kalau dengan kolaborasi kita kayak kita bikin kemarin acara bagi takjil, buka bersama, terus kumpul kopdar, Enif dan lain sebagainya, ini tanggapan dari YNC ini seperti apa sih? Waduh, sangat-sangat positif Om. Sangat-sangat positif lah, kita memang ya kita kepinginnya
ya selain dari pabrikan memang ada support ya dari Pertamina, apalagi kita kalau ada support ya syukur alhamdulillah, kita berarti masih dilihat lah sebagai YNCI, kita dilihat, dan memang kita otomatis sebagai seorang bikers atau riders itu otomatis ini sarapannya ini Om. Iya. Sarapannya ini menu bulanan ini menu bulanan yang nggak bisa ditawar-tawar. Masalahnya kan motor ya kekuatannya di Oli. seperti itu. Nah, tadi bicara menu bulanan nih, Iya. berarti kan gak jauh dari bengkel ya. Betul. Nah, kalau dari YNCI ini punya nggak sih yang kayak bengkel barengan atau bengkel yang misalkan chapter Palangka ini punya nggak sih bengkel langganan atau mungkin ganti di sekre, nanti ada yang biasa ganti di situ terus beberapa member join bareng atau di mana gitu, mungkin bisa di-share. Nah, ayo. Nah, terima kasih untuk bengkel kita ya, komunitas NMAX ini. Sementara ini kita masih menginduk ke Yamaha sendiri. Oh, Nah, siap. jadi kita masih menginduk situ. Jadi segala sesuatunya itu kaitannya dengan spare part, kaitannya dengan produk oli juga termasuk ya. Jadi kita sama main dealernya Yamaha yang ada di Palangkaraya. Tapi itu pun juga bayarnya full. Ya, bayarnya full. Oh. Itu bayarnya full. Oke. Gitu. Kalau Om Oto di Banjarmasin sendiri? Sama, tetap masih di main dealernya. Gitu. Tapi sih saya sih berharap nih untuk regional Kalimantan tuh bisa punya bengkel, Ya. bisa punya bengkel sendiri yang Bengkel melayani, rujukan ya? yang melayani member gitu loh. Oke. Ini ide bagus juga nih buat saya Iya, nih. sebenarnya gini Om, kita nih dari komunitas ya kepengen diperhatiin gitu loh. Betul. Kita tidak masalah dalam arti walaupun kita harus bayar, kita tidak masalah, tapi setidaknya prioritas. Iya. Nah, jadi Ada eksklusivitas betul. lah ya. Jadi kalau dia dimaksud saya prioritas, jikalau ada member dari luar yang memang lagi kendaraannya trouble, ya kita minta diperhatiin lah Om. Siap. Gitu ya, ibaratnya nggak lewat antrian lah, gitu loh, nggak lewat antrian, tapi memang prioritaskan dulu karena memang ini emergency seperti itu. Nah, kita kepengen seperti itu. Jadi kita nggak perlu nggak usah muluk-muluk lah, janji muluk-muluk nanti ada diskon ini, nggak. Kita cuma prioritas minta. Oke, siap. Prioritaskan. Jadi kalau misalkan kita yang di chapter juga datang ke sana, kita prioritas ya kan. Nah, nanti juga misalkan kita ada trouble, mau hari apapun kapanpun mereka harus ready karena kan produknya mereka Om, Iya. yang kita bawa, brandingnya mereka, Iya. merek-mereknya merek mereka Mereka juga. iya. Siap. Seperti itu, Nah, itu yang ini- kita minta. Ide bagus juga nih buat saya karena kan buat sobat enduro yang belum tahu juga, Pertamina Lubricants itu punya bengkel yang bermitra paling kencang. Kalau untuk kendaraan 2W atau motor itu namanya Enduro Express. Nah, itu tersebar di banyak SPBU, sekaligus ada juga yang di bengkel-bengkel lain di luar SPBU. Kalau untuk di mobil kita ada yang namanya Olimart. Nah, ini ide bagus juga buat saya. Ini mungkin ya kedepannya nantinya bisa kita tadi prioritaskan, kita jadikan ya tempat mungkin tempat kecil tapi yang bisa ya teman-teman NMAX kalau ada apa-apa datangnya ke situ. Iya, Nah, betul. nah kebetulan juga on channel kita ini tersebar di seluruh Indonesia juga. Om. Always. Nah, nanti ini ide bagus juga, nanti saya bisa cobalah bikin program baru lagi. Siap. Jadi kita punya kolaborasi lagi untuk tidak cuma ya kita tidak cuma masalah olinya kan, oli ini kan memang di mesin. Kalau Betul. masalahnya ada di radiatornya, masalahnya ada di lampu dan lain sebagainya, dan seluruh spare part lainnya bengkel itu kan ahlinya. Betul. Nah, kita bisa jadikan prioritas untuk NMAX YNCI khususnya. Amin. Bisa ada kolaborasi dengan kita dan Iya. untuk nantinya komunitas-komunitas lainnya pasti yang udah lihat YNCI kolaborasinya sekencang ini, nanti kita akan bikin juga kolaborasi dengan yang lain. Ya tadi tujuannya untuk anak bangsa karena Betul. kita kan produk anak bangsa. Betul. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari Om Idrus, Om Oto maupun Om Dipo nih, harapannya untuk YNCI sendiri entah di chapternya masing-masing di regional Kalimantan ataupun di Indonesia nih, harapannya apa sih untuk kedepannya? Harapannya. Ya, Harapan harapannya. internal YNCI ini. Ya, dari YNCI-nya. Mungkin buat teman-teman sobat enduro atau seluruh penonton dari YNCI atau yang mau join YNCI dari dedengkot-dedengkot YNCI ini, harapannya apa nih untuk internal YNCI? Iya, makasih. Jadi kaitannya dengan harapan. Kalau kami di internal YNCI, harapan itu sudah ada. Sudah ada, kami ya tetap menginduk ke pusat. Jadi kami udah ada satu komitmen, yaitu jalin silaturahim.
terus sama enduro juga, sobat-sobat enduro. Ya kita cuma presentasikan ini ada produk baru dari Pertamina Lubrikan. Ya silakan gunakan produk Pertamina Lubrikan. Siap. Kayaknya lumayan presentasi yang kemarin yang kita dengar dari Masuk ya. masuk banget. Mantep deh. Dari Om Oto mungkin harapannya untuk YNCI sendiri. Harapannya untuk YNCI Banjarmasin khususnya dan terutama untuk regional Kalimantan lah. Kedepannya kerjasama dengan Pertamina Lubrikan semakin Makin langgeng. semakin intensif karena program dari pusat pun sudah ada kerjasama antara YNCI pusat dengan Pertamina Lubrikan pusat ya, yang itu sudah ada, kalau nggak salah ada MOU-nya ya. Iya betul. Ada Itu berapa Om Dipo 2000 untuk tahun ini 2000 targetnya 2000 botol. Satu member diwajibkan 3 botol. Intinya itu adalah kerjasama yang baik, dan kedepannya ya kerjasama ini jangan terputus di sini aja ya. Dan semakin diperketat apa tadi? Iya. Di apa ya? Diseringin lah. Iya. Diintensifikasi ya bahasanya. Itu aja sih harapannya Om. Oke. Kalau di Om Dipo, mungkin untuk teman-teman sobat YNCI, sobat enduro dan seluruh penonton, harapannya nih untuk YNCI sendiri seperti apa? Harapannya YNCI sendiri ya Om, terutama saya mewakili regional di Kalimantan ya, kita bisa saling solid, saling kompak, jaga silaturahim. Kita ini komunitas besar. Dan jangan, berkali-kali saya minta tolong jangan arogan di jalan raya. Hormati sesama pengguna jalan raya, itu aja. Terus kedepannya sama Pertamina, waduh, ini luar biasa nih Om. Kalau memang kita langgeng nih Om, lupakan yang lain lah Om saya. Saya lupakan yang lain lah Om. Apalagi kalau memang katanya tahan sampai 5.000, why? Ya kan, ayo kita ya. Karena prinsip kita di YNCI simpel Om, berlibur, bercerita, bersaudara. Itu. Berlibur, bercerita, bersaudara bersama Pertamina Lubrikan. Bisa masuk tuh. Mantap. Bisa masuk. Oke, mungkin sekian dulu nih podcast Siap. kita nih episode pertama ya, Siap. YNCI bersama Pertamina Lubrikan. Saksikan podcast berikutnya. Oh iya, ini satu nih Om, Ya. buat sobat enduro. Gimana sih caranya join YNCI di masing-masing chapter atau di masing-masing daerah? Join YNCI itu simple Om. Simple aja. Kalau memang kalian pengguna NMAX ataupun XMAX sekarang mau join di YNCI, hubungilah. Nanti kita arahkan, kita cari medsosnya kita di media sosial Om. Media sosialnya Ya. apa Om? Mungkin bisa Media sosial kalau khusus di regional Kalimantan cari di IG-nya. IG-nya namanya YNCI Regional Kalimantan. YNCI Regional Kalimantan. Nanti kita tulis di bawah ya. Kita tulis di deskripsi dan nanti tulis di bawah. kita bisa arahkan ke chapter mana sampai yang terdekat seperti Oke, itu. Dari siap. kalau memang kan misalkan di kabupaten itu belum ada chapternya, ya kalau memang syarat memenuhi kuota untuk mendirikan sebuah chapter terpenuhi, ya otomatis kita akan bentuk chapternya seperti itu. Siap. Nggak usah, nggak ribet, nggak macam-macam, nggak neko-neko, nggak ada iuran macam-macam. Berarti nggak ada syarat yang aneh-aneh ya Om ya. Simple, gampang, tinggal kontak di, kalau Kalimantan di YNCI Regional Kalimantan di Instagram. Nanti bakal diarahkan. Betul. Tinggalnya di mana, mau di perbatasan, mau di ujung Betul. selatan, ujung timur, Betul. utara, barat, semuanya bisa kita arahkan di situ ya. Betul. Oke, siap. Nah, sekian nih podcast bareng dengan komunitas sekarang bersama dengan YNCI, Yamaha NMAX Club Indonesia Regional Kalimantan. Terima kasih buat Om Idrus, Sama-sama, Om. Om Kita Dipo, berterima kasih. Om Oto, terima kasih atas waktunya. Ini nggak afdol kalau kita belum jargon dulu. Jargon lagi kita. Jargon lagi ya. Mungkin Om Dipo bisa pimpin buat YNCI. Oke. Nanti kita yang Pertamina. Yang di belakang boleh kan ikut? Yang di belakang boleh ikut semuanya ya. Oke ya. 1, 2, 3, YNCI! Gaspol! YNCI! Gaspol! YNCI! Gaspol! Pertamina Enduromatic V. Nyaman tanpa batas!